Asli wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita Ronan Russell yang terisekai menjadi jenius pedang. Saat ini Ronan Russell memiliki kehidupan di akademinya. Ia berhasil masuk ke Akademi Pileon dengan mudah dan ia bertemu teman-temannya termasuk si Luven tuh ya, yang malahan ia naksir sama kakaknya Ronan. Wanjir dah, itu si Luven bener-bener maniak cewek dadah. Dan oke dah, seperti apa kisah selanjutnya dari Ronan Russell? Kita langsung aja lah deh, capcus. Ya, kita penjelasan dulu ya dari keluarga Akalusia. Keluarga Akalusia merupakan keluarga bangsawan yang memandang bakat di atas segalanya. Dan saat ini keluarga Akalusia merekrut banyak sekali orang-orang berbakat dan juga mereka mendidik keluarganya dengan latihan yang keras. Jadi posisi mereka saat ini sangat penting bagi kekaisaran karena mereka adalah tembok besar yang susah untuk dirobohkan. Dan Ronan diberi kesempatan untuk berada di dalam circle keluarga Akalusia. Ia bingung mau merespon seperti apa, jadinya ia cuma diam dan memandangi kristal keluarga Akalusia. Simbol kristal ini tidak datang dua kali, sekali disodorkan, maka itulah pilihan terakhir karena tidak ada kesempatan kedua di keluarga Akalusia. Kemudian Elizabeth tersenyum melihat Ronan memandangi kristal itu. Ya, ia memahami kalau Ronan tahu arti dari kristal akal Rusia. Apa kau yakin akan menyimpan kristal keluarga kami atau kau mau mengembalikannya? Ucap Elizabeth. Kemudian Ronan mengingat masa lalu ketika ia di camp perkemahan dan ia dilatih oleh seseorang yang menggunakan kristal akal Lucia. Ronan saat itu begitu kagum dengan kristal yang diidam-idamkan oleh para kesatria, tapi saat itu Ronan ragu, soalnya Ronan cuma rakyat jelata, apa ia bisa mendapatkan kristal akal Lucia? Dan guru Ronan yang menunjukkan kristal itu adalah Komandan Adesan. Ya, ternyata Komandan Adesan memiliki kristal Akalusia dan ternyata nama panjangnya adalah Adesan Akalusia. Wadidaw ternyata. Ya, saat itu Komandan Adesan memberitahu kalau untuk mendapatkan kristal Akalusia, seseorang harus memiliki bakat yang kuat, tidak hanya kerja keras, tapi kecerdasan dan bakat serta fisik akan mempengaruhi seseorang untuk diberi kristal Akalusia. Saat itu Ronan begitu kagum dengan kristal ini. Ia berharap saat itu ia bisa memiliki kristal ini. Ya, kristal yang menjadi simbol kesatria kuat. Dan saat ini Ronan mendapatkan kristal itu. Ia sedikit berpikir karena ia belum tahu apakah bagus untuk memiliki ini. Ia hanya kagum doang, tapi belum tahu seluk-beluk dari keluarga Akalusia. Kemudian Elizabeth pamitan karena ia merasa Ronan sudah tahu fungsi dari kristal Akalusia. Jadi ia akan meninggalkan kristal itu kepada Ronan dan ia pun berpesan, kalau seekor harimau yang dibesarkan oleh domba, maka ia akan besar menjadi domba tanpa tahu dirinya adalah singa. Wadidaw, apa-apa Anda? Omongannya itu membuat Ronan tersinggung. Emangnya gue singa yang berada di kerumunan domba? Wanjir dah. Dan ya, Elizabeth pun OTW pergi meninggalkan ruang makan. Ya, Asele merasa lega karena ia tegang banget tadi. Tapi Ronan merasa kristal ini memang perlu, ini dibutuhkan untuk membangun komunikasi dengan keluarga Akalusia. Karena ia harus menemui komandan tertinggi Adesan Akalusia yang memberinya pil regenerasi. Ia harus menemui komandan tertinggi. Dengan kristal ini, ia akan pergi ke keluarga Akalusia. Oke, mantap dah. Dan ya, Sin pun berpindah di Akademi Pileon. Di Akademi Pileon ada 3 asrama yang dihuni oleh para siswa di akademi itu. Dan pembagian asramanya
tergantung dari nilai yang diperoleh saat ujian akademik. Dan asrama ini adalah Natia Hall. Ini tempat para murid yang mendapatkan nilai di tengah-tengah. Mereka mendapatkan tempat yang cukup nyaman, walaupun sempit tapi bersih dan ada kantinnya. Jadi bisa makan gratis. Kamar mandinya juga ada di per kamar itu ya. Jadi ya suasananya sangat happy di sini. Ada juga itu ya asrama Creative Hall. Itu asrama murid yang mendapatkan nilai terendah. Mereka yang kalah saing akan dibawa ke sini, entah rakyat jelata ataupun bangsawan. Semuanya yang memiliki nilai rendah akan mendapatkan asrama Kratir Hall. Tidak ada kantin di sini, tidak ada kasur, tidak ada kamar mandi, hanya ada gedung besar untuk ditinggali bersama. Ya, para bangsawan yang mendapatkan Kratir Hall jadi protes karena ini tidak layak untuk ditinggali. Tapi kepala asrama Kratir Hall mengatakan kalau kalian mau menjadi murid Pileon, ya tinggal aja di sini. Atau kalau kalian mau keluar dari Pileon, ya boleh saja bos, bebas. Wanjir malahan disuruh keluar. Udah capek-capek ujian malah disuruh keluar. Ya, murid-murid itu pun sampai kincep itu ya diomongin seperti itu. Ya, mereka pun pasrah menerima nasib ini. Berjuang dan belajar sajalah yang rajin. Kalau kalian naik peringkat, maka semester depan kalian akan dipindahkan. Kalau tidak, ya kalian selamanya akan di sini. Wanjir, para murid jadi shock. Mereka harus berjuang keras selama 1 semester untuk pindah dari Kratir Hall. Wadidaw. Dan oke dah, asrama yang terakhir adalah Nabardozer Hall. Ini asrama paling elit, ruangannya luas, dapat uang saku, ya makan gratis 24 jam, dan tempat ini hanya dihuni oleh 10 besar dari setiap siswa akademi dari berbagai tingkatan. Jadi ini sangat elit, bos. Ronan sendiri berada di Nabardozer Hall. Dan ia kaget karena kamarnya begitu mewah. Ini bener-bener kamar siswa akademi. Wanjir, luas banget dan tampak mewah sekali. Gila bener. Ronan sampai tidak percaya itu ya. Ya, kemudian Ronan memperhatikan kertas yang ada di meja. Itu buku panduan. Ya, buku panduan dan buku mata pelajaran yang harus diambil sama murid tahun pertama. Ronan perlu menulis mata pelajaran yang perlu ia ambil. Ronan sempat bingung dengan mata pelajaran yang mau ia ambil itu ya. Soalnya banyak sekali mata pelajaran yang membuat Ronan tertarik. Dan oke dah, ambil saja beberapa mata pelajaran yang berkaitan dengan pertarungan. Kelas teori, Ronan males banget dah, di skip aja. Ya, ini adalah keunggulan dari murid asrama Nabardozer Hall. Mereka bebas memilih mata pelajaran yang mereka inginkan. Oke, mantap, saatnya masuk kelas. Dan ya, beberapa saat kemudian di situ ada guru Abar. Ya, ia seorang guru teknik pedang kekaisaran. Ia mengatakan kalau Ronan sudah lulus di kelasnya. Jadi sekarang Ronan sudah mendapatkan tanda tangan kelulusan. Wanjir, padahal Ronan baru mulai belajar teknik pedang kekaisaran, malah disuruh untuk pergi soalnya lulus. Padahal baru belajar selama 3 jam, tapi udah selesai. Ronan protes. Tapi memang benar, semuanya sudah dipelajari sama Ronan dengan mudah. Pak Abar sudah menilainya dan semuanya sempurna. Dan lihatlah itu arenanya, jadi penuh dengan goresan-goresan pedang Ronan. Itu goresan tanda kalau kau telah lulus dari kelas teknik pedang kekaisaran. Dan lagi murid-murid yang ada di sini jadi terintimidasi itu dah. Mereka semua merasa kalah sama Ronan. Jadi kau lulus, selamat, maju terus Ronan. Jadilah kesatria yang hebat. Ucap Pak Abar. Dan ya, keesokan harinya Ronan saat ini berada di Fernando Lake. Ia malah merenung dengan tatapan kosong.
Gimana lagi ya, saat ini baru hari kedua ia berada di Akademi Pileon dan kelas yang diikuti sama Ronan telah lulus semua, wanjir dah. Ia jadi bingung, apa dirinya yang kuat atau akademi ini yang terlalu lemah. Soalnya kemarin ia langsung lulus di pelajaran memanah, ia juga lulus di pelajaran memburu. Yah, semua kelas lainnya yang ia ikuti telah lulus, yah lulus semua wanjir. Sampai tidak ada kelas lagi yang harus diikuti sama Ronan. Ronan jadi stres ini dadah. Ini apa-apaan? Kenapa tidak ada pelajaran yang membuat Ronan belajar? Yah, di akademi ini kan akademi yang sangat luar biasa ya, tempatnya para jenius. Tapi ini sangat di luar ekspektasi Ronan. Ia kira Akademi Pileon adalah tempatnya para jenius untuk berlatih. Malahan isinya cupu-cupu semua. Waduh dah, Ronan jadi tidak tambah kuat kalau kayak gini. Kemudian ada seseorang yang datang. Dan itu ternyata Nobiros. Ia mendatangi Ronan dengan tatapan tajam. Nobiros sudah tahu kalau Ronan di sini, artinya semua kelas yang diikuti telah lulus. Ya, telah lulus dengan sekali masuk. Kau tambah kecewa ya Ronan? Apa kau sangat kecewa dengan pelajaran yang ada di Pileon? Ucap Nobiros. Ya, Ronan membenarkan itu. Ini semua tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ia mengira ia masuk ke akademi yang hebat. Ternyata semuanya terlalu mudah. Ia lulus dengan mudah. Ya, Ronan jadi bingung harus melakukan apa. Padahal ia masuk Pileon untuk menjadi kuat. Ya, Nobiros pun memaklumi itu. Soalnya Ronan ini cukup jenius untuk meniru sebuah teknik pedang. Bahkan saat melawan para senior, Ronan dengan mudah meniru tekniknya Nobiros. Tapi ada yang kurang. Nobiros menyuruh Ronan untuk menyerahkan pedangnya. Pedang ini adalah penghambat bagi Ronan. Walah, Ronan kaget kenapa pedang bisa menghambat seseorang dan ada serangan cepat mengalir ke arah Ronan. Ya, ke arah samping Ronan itu ya. Ronan tidak sempat melihat serangan itu dan duar. Danau Fernando meledak. Itu serangan Nobiros. Wanjir, serangannya gede banget, cuk. Ronan kaget tapi Nobiros kecewa. Ya, soalnya pedang ini cuman sampah. Ini tidak bisa memaksimalkan kekuatannya si Ronan. Bahkan setelah digunakan, ya pedangnya jadi lecet-lecet itu ya. Wanjir dah. Ronan bingung apa benar ia tidak berkembang karena pedang ini, padahal pedang ini telah menemaninya selama ia terisekai. Kemudian Ronan disuruh memperhatikan Nobiros. Ia mau menebas dengan pedang miliknya sendiri. Ia disuruh untuk jangan berkedip. Dan Ronan pun membuka matanya lebar-lebar dan slenges. Terus. Wanjir, danaunya terbelah menjadi dua. Ronan menyaksikan itu dengan bengong. Ia benar-benar bingung. Ternyata bisa sekuat itu dengan pedangnya si Nobiros. Gile bener. Ronan hanya bisa terdiam melihat jurus pedang yang begitu dahsyat dari Nobiros. Ini benar-benar gile. Ini benar-benar gile, bos. Benar-benar gile, 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 gile. Apa kau paham, Ronan? Seperti inilah seharusnya pedang digunakan, ucap Nobiros. Pedang hanya bongkahan besi yang ditempa menjadi senjata tajam dan digunakan terus-menerus yang kemudian hancur. Yah, itu seperti barang sekali pakai, jika hancur ya beli lagi. Itu yang selama ini dipikirkan sama Ronan terkait dengan pedang, sesuatu yang bisa diganti sewaktu-waktu. Dan saat melihat pedang Nobiros, Ronan jadi bengong. Apakah benar pedang itu selalu diganti, dibeli, dan diganti? Jika demikian, kenapa Nobiros bisa melakukan hal mengerikan seperti ini? Ronan bingung karena tebasan yang Nobiros lakukan sama persis seperti yang ia gunakan pada pedangnya tadi. Yah,
sama persis, bedanya cuman pedangnya doang. Tapi dampaknya bisa sebesar ini. Setelah menyarungkan pedangnya, Nobiros mengatakan kalau Ronan harus mencari pedang miliknya dan juga Ronan harus tahu cara menggunakan mana. Ya, teknik saja tidak cukup untuk menjadi seorang kesatria pedang. Ronan harus tahu menggunakan mana power. Walaupun cuma dasarnya doang gitu ya. Tapi ya, itu belum cukup jika kau mau menjadi seorang master pedang. Waduh, Ronan jadi kepikiran tentang mana. Selama ini ia bergantung pada kekuatan fisik yang membangkitkan auranya, tapi aura itu kekuatan tubuh, beda dengan mana. Itu sebuah kekuatan alam yang mengalir dalam tubuh. Dan ya, Ronan pun disuruh mencari pedang yang bagus. Jangan menggunakan pedang sampah lagi. Cari pedangnya dan temui aku. Aku akan ajari kau secara langsung. Ucap Nobiros yang kemudian ia pergi. Wanjir, Ronan jadi bingung. Mau nyari pedang di mana dah? Itu cuman bongkahan besi. Wadidaw. Dan ya, scene pun berpindah. Di sebuah desa di dekat Akademi Pileon. Di situ ada Ronan, Maria, dan Asele. Mereka sedang menemani Ronan yang mau mencari pedang terbaik. Ronan ingat kalau si Luven ya, kemarin ia kan memberikan emblem emas ya, emblem keluarga Gransia. Ia mengatakan kalau blacksmith terbaik ada di desa ini. Dan ini ya, blacksmithnya hanya rumah usang yang tampak sepi, tidak ada orang sama sekali. Apa desa ini sudah mati ya? Asele dan Maria jadi ragu. Mereka berdua merasa ini seperti bukan tempat pandai besi, tapi rumah kosong. Ya, Ronan pun berpikir sama. Dan ia malah bingung kenapa si Luven merekomendasikan tempat seperti ini. Daripada bingung, masuk aja lah bos. Dan setelah mereka bertiga masuk, suasananya emang sepi, kotor dan berdebu. Ini aneh sekali. Punten, assalamualaikum. Ada orang di sini kagak? Ucap Maria. Dan tiba-tiba di balik pintu ada tangan muncul dan juga ada kaki yang muncul itu ya. Itu seperti bentuk monster. Ia menghampiri Ronan dan dua temannya. Ronan tampak biasa melihat itu, tapi Ashley ketakutan. Ia takut melihat sosok mengerikan di depannya. Dan ternyata itu werewolf. Ya, pandai besi werewolf, seorang manusia beastman ternyata. Sama seperti Profesor Singa Faren itu ya. Hei manusia lemah, kalian mau ngapain di sini? Ini bukan tempat bermain tahu, ucap si werewolf. Kemudian Ronan memberikan plakat emas keluarga Gransia. Si werewolf melihat itu dengan teliti itu ya. Ronan mengatakan kalau dirinya sedang mencari pedang. Jadi ia kesini atas rekomendasi dari Siluven. Melihat plakat itu, si werewolf jadi memandangi mereka dengan cara yang itu ya, cara yang mengerikan. Memang, tiga bocah ini bukan orang sembarangan. Tapi si werewolf nggak butuh plakat emas. Ini cuman alat pembayaran. Ia butuh sesuatu untuk mengisi perutnya. Ya, daripada meladeni kalian bocah-bocah, lebih baik kalian pergi. Ya, kalian pergi aja cari makan. Wanjir, orang jadi kesal. Tapi kalau kalian mau kasih makan gue, ya nggak apa-apa lah bos. Mumpung gue lagi lapar. Gimana kalau bocah cungkring itu jadi makan siangku? Aku akan kenyang memakannya. Wanjir, Asele mau dijadikan makan siang. Si werewolf pun langsung membuka mulutnya dan bersiap untuk makan siang. Ronan bener-bener kesal. Ini werewolf nggak bisa dibilangin. Kalau begini, mending gue kill aja ente dan boom. Ronan menusuk dengan keras. Ya, si werewolf itu ditusuk. Ia sampai kesakitan itu ya. Ya, si werewolf langsung mundur. Ia benar-benar kesakitan. Tapi Ronan bingung. Kenapa ente nggak modar cuk? Malah keras banget tubuhnya. Wah, ternyata tubuh si werewolf terlalu keras. Dan ternyata ada armor yang melindungi si werewolf. Ya, armor itu berhasil menahan serangan Ronan.
tapi itu cuman bisa meredam serangan Ronan. Si werewolf pun kesakitan, serangan Ronan bener-bener kuat. Walah, jadi pakai armor ya. Oke dah, gue potolin aja kepala ente, biar langsung modar. Ucap Ronan yang sudah kesal dengan tingkah si werewolf. Woi, stop, 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 stop. Itu cuman ujian. Itu ujian, itu ujian. Itu ujian, harap bersabar. Ya, itu ujian, harap bersabar. Walah, Ronan jadi ngelak. Itu ujian, emangnya ini ujian nasional. Ampun bos, ampun. Itu emang ujian. Ini cuma prosedur memasuki blacksmith. Bagi orang baru, kami akan menguji kekuatannya. Ya, cuman itu bos. Wanjir, alasan apa lagi ini? Emangnya gue mau masuk SMBPTN? Wah, gue nggak mau kuliah, cuk. Gue mau beli pedang. Maaf bos, maaf. Itu emang prosedurnya. Lagian temanmu juga kan nggak apa-apa itu ya. Dia kan masih baik-baik saja. Itu kau bisa melihatnya. Ya nggak apa-apa kan. Ya nggak kenapa-napa. Jadi aman bos, aman, aman. Aku minta maaf lagi. Sudah memprovokasimu. Ya ampuni aku ya. Jadi ya slow, 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 slow. Ya ucap si werewolf yang membuat Asele tambah takut. Anjir. Ya, si werewolf pun memperkenalkan dirinya, namanya Dihan. Ia cuma murid pandai besi dan juga ia adalah penjaga pintu masuk. Ya, Ronan pun memperkenalkan dirinya, namanya Ronan Russell, murid tahun pertama di Akademi Pileon. Dan ya, karena sudah lulus ujian dari Dihan, ya, ia pun membawa Ronan dan teman-temannya untuk menuju ke dalam toko pandai besi. Dihan pun membawa mereka ke ruang kosong dan ia memencet tombol rahasia yang ada di dinding dan tiba-tiba wah, roda gigi berputar dan ruangan itu bergerak ke bawah. Wanjir, ini elevator. Di dunia ini sudah ada elevator. Dihan menjelaskan kalau ini cuma elevator yang digerakkan menggunakan magic stone. Jadi ya, ini aman ya bos, aman-aman. Dan setelah turun, Ronan kaget karena ia melihat kota di dalam tanah. Inilah Grand Cappadocia, ucap Dihan. Wah, Grand Cappadocia. Ronan benar-benar kagum. Ini sungguh menakjubkan. Ia sampai tidak bisa berkata-kata. Ya, Dihan pun menjelaskan kalau tempat ini adalah tempat semua para dwarf atau para pengrajin pedang berada dan Dihan akan membawa Ronan kepada gurunya yang saat ini menjadi blacksmith terbaik di Kappadosia. Ya, Ronan cuman bisa bengong mendengar ucapan Dihan. Soalnya ini luar biasa, bos. Dan ini dia sosok dwarf terbaik yang akan membuatkan Ronan pedang. Wanjir dah, memang kekar banget nih orang. Dan ya, Ronan sudah sampai. Mereka diperlihatkan kesibukan dari Grand Cappadocia. Banyak pengrajin di sini dan tidak hanya dwarf. Semua ras ada di sini. Entah itu blacksmith, beastman, manusia, ya, semuanya menjadi blacksmith. Ada juga yang menjadi murid. Mereka belajar bersama blacksmith terbaik di dunia ini. Dan ini dia, si Dihan. Ia membawa Ronan dan teman-temannya ke tempat blacksmith terbaik di Kappadosia. Dan tiba-tiba, wah, wanjir pintunya ditendang. Woi bos, saya bawakan pelanggan untukmu. Ya, teriak Dihan. Dan ya, terlihat tumpukan pedang yang ada di situ. Wanjir, tempatnya berantakan sekali. Dan terlihat seorang blacksmith yang sedang menempa pedangnya. Woi anjing peliharaan, kalau kau mau masuk yang bener cuk. Pedang-pedangku itu bisa rusak. Ucap si dwarf. Ya elah, lagian tempat ini rusuh sekali. Pedang-pedangnya tergeletak sampai menghalangi pintu. Kau harus membereskannya, Bos Dorone. Bawel bener dadah. Siapa yang kau bawa itu? Ucap si dwarf yang namanya Elder Dorone. Elder Dorone menghampiri Ronan. Ia mau melihat seperti apa tamu yang dibawa oleh Dihan. Dihan mengatakan kalau para tamu di belakangnya ini merupakan pria yang kuat. Ia telah lolos ujian masuk. Dan benar, Elder Dorone melihat Ronan menjadi takjub. Ini bocah bukan sembarang bocah.
Raut mukanya seperti orang tua yang memiliki beban keluarga. Wanjir malah diledek. Hai bocah, tunjukkan saja skillmu. Akan aku pertimbangkan kalau kau sudah menggunakan skillmu. Dan ya, Ronan pun mengambil pedangnya dan setelah dilihat oleh Dorone, ia langsung mengambil pedang Ronan dan mementung si pedangnya Ronan itu ya, malah pecah. Dan ya, ini sampah jangan dipakai. Wanjir, Ronan tidak percaya pedang kesayangannya bisa hancur sekali pentung. Iya, jadi kesal banget dadah. Kenapa pedangnya malah dihancurin, bos? Itu pedang kesayangan gue. Itu pedang semata wayang. Kenapa malah dihancurin? Dah lah, nggak usah cerewet. Ambil aja itu yang ada di situ. Ambil saja satu pedang yang ada di situ. Aku kasih gratis. Ambil saja suka-suka. Itu cuman tumpukan sampah. Tapi lebih baik daripada rongsokan pedang milikmu tadi. Wanjir dadah. Waduh, apa-apaan dah kakek tua ini. Oke dah, ambil satu gratis. Dihan pun mempersilahkan Ronan untuk ambil saja bos. Yang bayar kan juga keluarga Gransia ya. Waduh, dan oke dah. Ronan pun mengambil salah satu pedang yang ada di situ. Ia pun akan mencoba skillnya di sini. Tapi ia minta izin dulu. Barangkali ada yang rusak itu ya. Jadi jangan salahkan Ronan. Cerewet banget nih bocah dadah. Tunjukin aja skillmu rajungan. Dan oke dah, Ronan akan meniru skill dari Nobi Ross yang kemarin ia gunakan untuk membelah danau. Ia sudah paham gerakannya. Dan oke lah bersiap dengan kuda-kudanya. Walah, Elder Dorone memahami kuda-kuda itu. Ia sempat kaget melihatnya. Dan sling. Duar. Wanjir, rumah produksi Dorone jebol. Hancur kena skillnya Ronan. Orang-orang yang ada di situ kaget. Itu ngapain si Elder Dorone? Kenapa rumah produksinya malah meledak? Ya, meledak sampai rumahnya itu berlubang besar. Wadidaw. Dorone dan Ronan jadi kaget. Kenapa sekuat ini dah? Untung cuma dindingnya doang yang hancur. Waduh, kuat banget. Untung tidak mengenai rumah tetangga. Tapi itu bisa menghancurkan tembok. Ya, tembok yang dibikin oleh seorang dwarf. Skillmu itu luar biasa. Tapi Ronan sendiri tidak percaya skillnya memiliki daya hancur sebesar ini. Gila bener. Kemudian Dorone bertanya, apa Ronan muridnya Nobiros? Ia melihat kuda-kuda yang sama seperti Nobiros. Walah, Ronan malah balik tanya, kenapa Dorone bertanya tentang Nobiros? Emangnya Dorone kenal sama Nobiros? Ya iyalah, cuk, gue kenal sama itu Nobiros. Itu pedangnya si Nobiros yang namanya Secret Sword. Itu pedangnya yang bikin adalah gue. Ya, itu pedang buatan gue, cuk. Itu mahakarya terbaik yang pernah gue bikin. Dan sekarang kau ada di sini. Aku tidak tahu kau itu muridnya Shinobi Ross. Ya, yang jelas kau itu hebat bocah. Ucap Dorone sambil memukul pundak Ronan. Wanjir, Ronan sampai kesakitan itu ya. Kemudian Dorone menerima Ronan sebagai seorang ahli pedang yang akan menerima mahakarya darinya. Ia sangat bersemangat. Ya, ia bersemangat untuk membuatkan Ronan pedang terbaik miliknya. Akan tetapi, Dorone membutuhkan material spesial untuk membuat pedang spesial juga ya. Contohnya seperti jantung naga atau kristal wyvern atau sesuatu yang keras dan padat. Mendengar itu, Ronan langsung mengeluarkan item yang ia simpan dan itu adalah kulit telur dari cita. Ya, itu cangkangnya cita. Ini adalah cangkang dari hewan magic. Apa bisa digunakan? Dan Woki siap. Dorone pun mengambil cangkang telur itu dan ia mulai menempanya. Akan tetapi Dorone kaget. Sekeras apapun ia menghantam cangkang itu, tapi cangkang telurnya tidak retak secuil pun. Wanjir, ini terlalu keras. Ini material apa sih? Kenapa keras sekali? Ya, dirinya yang sudah menempa 100 tahun, ia tidak pernah menjumpai material sekeras ini. Wanjir. Ya, bukannya kesal, Dorone malah seneng banget. Ini cangkang keras banget, cuk. Keren ini bocah. Kau sangat beruntung. Ini material yang sangat langka. Ini super duper langka ini. Bocah,
Aku tidak akan menyerah dengan cangkang ini. Akan kubuat pedang dengan bahan ini. Kau tunggu saja ya, 2 sampai 3 minggu. Pasti akan jadi mahakarya yang luar biasa, bocah. Kau tunggu saja ya, ucap Dorone yang sangat-sangat kegirangan. Oke dah, siap. Aku akan menantikannya, ucap Ronan. Kemudian karena hati Dorone sedang senang, Asele dan Maria dipersilahkan untuk mengambil salah satu pedang yang ada di situ. Ambil saja yang kalian suka. Ya, gratis. Wah, mereka berdua jadi senang sekali itu ya, ya, dapat item gratis. Kemudian Dorone bersiap kembali untuk menempat cangkang telur mistik. Ia berapi-api dalam menempa itu ya. Ya, karena inilah yang ia nanti-nantikan selama hidupnya, membuat pedang yang mustahil untuk dibuat. Ya, para pengrajin tidak akan bisa menempa benda seperti ini. Ya, ini sangat luar biasa bagi prestasi seorang blacksmith. Oke dah, langsung digas. Dan ya, scene pun berpindah. Di dalam gua, ada seseorang yang tampak jengkel. Ia merasa jengkel karena orang-orang itu ada di bawah Grand Cappadocia. Jadinya, ya, berisik banget, penuh dengan suara pentungan palu dari para blacksmith. Kemudian orang itu memedangi patung golem yang besar dan ada banyak itu ya patung golemnya. Dan di antara patung-patung itu ada sosok yang terkristal. Wadidaw, apa-apaan itu, dadah? Itu monster apa-apaan? Apa itu ahayute? Ya, kita belum tahu karena bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap ya bos, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam cuy.